Masih ingat mengenai pembahasan resistensi antibiotik minggu lalu? Mari kita bahas kelanjutannya. Antibiotik digunakan untuk melemahkan dan membunuh kuman. Kan tetapi saat ini banyak orang yang menggunakan antibiotik secara sembarangan. Sehingga antibiotik pun tidak dapat digunakan lagi karena bakteri sudah menjadi kebal terhadap antibiotik. Kemudian, apa saja sih yang dapat menyebabkan terjadinya resistensi pada bakteri? Yang pertama, karena penggunaan pada kasus non-infeksi seperti pada demam, kemudian pada flu, pilek, seperti itu. Nah, disarankan apabila Anda demam, flu, pilek, apabila sudah 3 hari, maka segera berkonsultasi kepada dokter. Kemudian yang kedua, apa sih yang dapat menyebabkan terjadinya resistensi pada antibiotik ini? Yaitu adalah antibiotik hanya ditebus setengah dan juga penggunaannya tidak dilanjutkan lagi. Dan yang ketiga adalah berganti-ganti antibiotik dalam satu periode sakit. Dan yang keempat adalah dosis antibiotik Terlalu sedikit. Lantas, apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah kekebalan bakteri terhadap antibiotik? Yang pertama, cuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer sebelum dan sesudah makan, sebelum mengolah makanan, kemudian sebelum dan sesudah ke kamar mandi, dan setelah kontak dengan orang sakit atau keluar rumah. Kemudian yang kedua, apabila merasa demam, flu, dan batuk, tidak menggunakan antibiotik. Tetapi, bila sakit berlanjut, lebih dari 3 hari, hubungi dokter. Pada keadaan demam, flu, dan batuk, sebenarnya antibiotik tidak perlu digunakan. Karena pada keadaan demam, flu, dan batuk biasanya disebabkan oleh virus. Antibiotik tidak dapat digunakan untuk membunuh virus, melainkan membunuh bakteri. Apabila antibiotik digunakan pada saat keadaan demam, flu, ataupun batuk, maka penggunaan antibiotik ini kurang tepat sehingga dapat menyebabkan bakteri yang tadinya lemah akan berevolusi menjadi bakteri yang kuat dan akan mengakibatkan resistensi. Apakah kamu tahu? Menurut CDC, pada tahun 2019 terdapat 2,8 juta orang yang mengalami resistensi antibiotik di Amerika dan 3.500 orang diantaranya meninggal dunia. Kemudian, pada hasil penelitian di Indonesia diketahui dari 2.494 orang, 43% diantaranya mengalami resistensi E. coli dengan berbagai jenis antibiotik, mulai dari ampicillin, clotrimoxazole, serta chloramphenicol. Kemudian selanjutnya, apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah kekebalan bakteri terhadap antibiotik? Yang pertama, tidak meminum antibiotik tanpa resep dokter. Kemudian, jangan meminum antibiotik milik orang lain. Dan juga selalu habiskan dosis antibiotik yang diberikan oleh dokter. Mari kita gunakan antibiotik dengan bijak untuk mencegah terjadinya resistensi antibiotik.